Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini terus melakukan memperketat pengecekan dan juga pengawasan terhadap pelaku perjalanan transportasi udara seiring dengan adanya penyebaran virus Nipah. Jadi pengawasan di pintu masuk seperti Bandara Soekarno-Hatta diperketat dengan diberlakukannya screening terhadap wisatawan internasional. Sejumlah alat deteksi seperti thermal scanner, thermal gun disiagakan untuk mengantisipasi penyebaran virus. Jadi penyebaran virus Nipah ini berasal dari India, Nepal, dan juga Thailand, sehingga para pelaku perjalanan dari luar negeri, terutama dari negara-negara tersebut, akan mendapatkan pengawasan ketat. Petugas juga melakukan mapping apabila ditemukan virus Nipah, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Observasi akan dilakukan di posko kesehatan Balai Besar Karantina karena gejala awal ditandai dengan suhu tinggi, batuk pilek, dan juga kejang. Saya batuk pilek sih, tapi alhamdulillah nggak ada demam. Nggak ada ya, berarti bukan Nggak ada kejang Nipah juga. ya. Ya, jangan sampai amit-amit. Amit ya, jangan. Kita mau tahu nih sebenarnya gejala spesifiknya apa gitu ya. Ya, betul. Dan benarkah ini udah ada potensi masuk ke Indonesia? Sudah ada Ibu Widiawati, juru bicara Kemenkes. Selamat pagi, Dokter Widya. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Ratih, salam sehat semuanya. Pagi. Salam sehat, Dokter. Dok, kita mau tahu seberapa besar sih tingkat resiko atau urgensi dari virus Nipah ini masuk Indonesia sehingga di Bandara Soekarno-Hatta sampai diperketat pengawasan, Dok? Iya, sampai sejauh ini hingga saat ini belum dilaporkan adanya kasus konfirmasi virus Nipah ini ya Mbak pada manusia di Indonesia. Akan tetapi beberapa penelitian atau publikasi memang kita telah temukan ada temuan virus Nipah. Ya, kalau tahu dengerin ceritanya dari yang lalu-lalu tentunya dari kelelawar, kemudian buah dan gejala-gejalanya. Nah, selain itu kita juga tahu di 2023 Indonesia itu sudah melakukan penilaian risiko cepat. Kita melakukan multisektor One Health terhadap potensi masuknya virus Nipah di Indonesia. Kita sudah punya pedoman terkait dengan virus Nipah. Surat edarannya juga akan dikeluarkan. Nah, ini berlaku bagi para pelaku perjalanan internasional. Nah, kalau saat ini dilakukan, kan tadi Bandara Soekarno-Hatta sudah memperketat thermal scanner-nya, kemudian memperlihatkan Thermal kalau misalnya gun. kalau ada gejala langsung diajak untuk diperiksa kembali. Nah, hasilnya saat ini memang masih insya Allah dan jangan sampai belum ada. Jadi estimasinya risikonya masih rendah. Penilaian risiko tersebut memang dilakukan dalam rangka kita menanggapi kejadian penyakit virus Nipah ini di Indonesia. Mudah-mudahan enggak ya Mbak. Jadi masyarakat mungkin kalau ada pemberitaan ini kita tahu bahwa akan terjadi sedikit gundah, sedikit panik, tapi jangan panik. Tetap kembali pada tetap kembali pada hidup sehat, apa yang harus Dokter dilakukan Widya. gitu. Tapi kalau mengerti tentang virusnya itu dan gejalanya, pencegahannya memang harus. Jadi tahu mesti ngapain gitu. Nah, itu dia Dokter Widya. Walaupun pasti ada keresahan lah di masyarakat melihat berita yang berseliweran terkait virus Nipah. Tapi apa yang paling penting yang mungkin Dokter Widya akan sampaikan kepada masyarakat, mungkin gejalanya, antisipasinya seperti apa? Resikonya juga seperti apa, Dokter? Oke, jadi cerita dulu. Jadi seseorang tuh dapat tertular virus Nipah tuh misalnya melalui kontak langsung dengan hewan. Jadi termasuk zat ekskresinya atau sekresi seperti ada urinnya, air liurnya, kemudian darah atau sekresi pernafasannya yang terinfeksi virus Nipah. Nah, kemudian ada konsumsi daging mentah dari hewan yang terinfeksi atau produk-produk makanan mentah yang terkontaminasi dengan cairan tubuh dari si hewan yang terinfeksi tadi. Kemudian juga kontak dengan orang yang terinfeksi cairannya. Dengan terinfeksi cairannya misalnya kena dropletnya, kemudian kena urinnya, kena darahnya. Nah, penularan dari manusia ke manusia umumnya ini terjadi pada keluarga atau tenaga kesehatan yang merawat pasien terinfeksi. Nah, seseorang itu bisa terinfeksi virus Nipah atau mengalami gejala yang bervariasi dari tanpa gejala atau asimptomasis kalau kita bilang ya, infeksi saluran napas akut, ISPA ringan sampai ke
yang berat, yang fatal hingga ensefalitis fatal. Seseorang tuh awalnya terinfeksi Nipah ini itu akan ngalamin gejala yang sebetulnya gejalanya rancu. Orang suka cuman karena demam aja, sakit kepala gitu. Tapi demam dan sakit kepala, kemudian malgia atau nyeri otot ini perlu juga kita perhatikan. Kemudian kadang sampai muntah, kadang juga ada nyeri tenggorokan. Nah, gejala ini bisa diikuti tadi sakit kepala sama pusing juga gitu, mudah ngantuk, kemudian dia ada penurunan kesadaran dan juga tanda-tanda neurologis lainnya yang menunjukkan akan menuju ke ensefalitis akutnya. Beberapa orang pun sebetulnya dia dapat mengalami pneumonia atopik atau gangguan saluran pernafasan berat. Nah, pada kasus yang berat ini, ensefalitis dan kejang akan muncul dan akan kalau misalnya nggak tertangani dengan baik, dia akan berlanjut kepada koma dalam 24 atau 48 jam hingga kematian. Jadi sebaiknya kalau misalnya karena ininya rancu kan demam apa 1 hari nggak enak, periksa aja deh gitu, konsultasi. Jadi apa nanti hasil konsultasi dengan tenaga kesehatan dokternya mungkin akan mengkonsultasikan untuk ini minum obat ini, istirahat dan segala macam. Jadi ayo kalau ada apa-apa cepat saja untuk diperiksakan sehingga tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi kejadian yang lebih fatal lagi. Gitu Mbak Mala, Mbak Ratih? Oke dok, jadi misalnya dok kita ada gejala-gejala nih, ini kan kalau kita lihat memang gejala awalnya mirip dengan flu lainnya. Iya. Nah ada nggak ciri spesifik yang membedakan dengan virus lainnya supaya kalau kita ngerasain kita langsung bisa ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri dok? Sampai sejauh ini gejala yang dialami itu sama, hampir sama. Tapi kalau misalnya itu makin nggak enak dalam 1 hari atau kemudian hari keduanya, lah itu langsung ke bawah aja, periksa aja. Karena gejalanya tadi saya katakan hampir sama. Dia itu demam, sakit kepala, nyeri, muntah, tenggorokan. Nah, sakit tenggorokan gitu, nyeri tenggorokan. Itu kan udah yang namanya sampai muntah sama nyeri tenggorokan itu udah nggak enak kan. Masa mau diem aja di rumah gitu misalnya. Ayo kita periksa. Tapi kalau yang rancunya adalah di demam dan sakit kepala, mungkin orang diminumin aja udah hilang. Nah, kuncinya adalah memang sampai saat ini sejauh ini belum ada obat yang pengobatan yang spesifik untuk penyakit si virus Nipahnya ini. Pengobatan itu ditujukan untuk terapi suportifnya dari simptomatik yang tadi, gejalanya demam, apa dan segala macam. Nah, itu dulu. Itu yang diturunin. Juga belum ada vaksin yang untuk virus Nipah ini. Tapi tadi Virus ada Nipah. pengobatan secara sebagai terapi suportif dan simptomatik untuk si gejala-gejala si virus Nipah ini, gitu. Baik, Kembali Dokter lagi, Widya, jangan terima kasih panik, banyak tapi dokter. waspada. Betul. Jangan panik. Iya. Kalau memang memiliki gejala seperti virus Nipah, lebih baik segera ke fasilitas kesehatan, walaupun tidak dikatakan tidak ada vaksin atau obat spesifik untuk virus Nipah, tapi gejala-gejalanya bisa diobati begitu ya. Terima kasih banyak Terima Dokter kasih, Widyawati, Dok Widya. juru bicara Kementerian Kesehatan sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat.